Itu memang benar, tapi ini bukan yang di daerah pantai biasanya. Beda lagi tempatnya. Eh, ini dulu aku pernah punya pemahaman yang sama guruku. Guruku almarhum Said Marzuki Wahab. Itu kalau kita makan di tempat-tempat tertentu, kan nggak setiap orang lihat ya? Ya. Nggak setiap orang lihat. Kita ya udah makan aja sih. Ya. Tapi kita nggak ikut makan kita, karena kita tahu ada sesuatu yang ada yang makhluk-makhluk kecil, tahu-tahu lompat-lompat dikencingin, diludahin. Itu memang benar. Itu kalau kalian tahu ada tempat yang kita bilang pesugihan lah ya. Itu pasti ada satu ruangan yang khusus didedikasikan buat makhluk-makhluk itu. Nanti aku kasih tahu ini bisa dipraktekkan buat kalian yang dagang-dagang juga. Nanti aku kasih tahu untuk mengundang makhluk-makhluk yang baik. Kalau untuk makhluk-makhluk yang buruk, ciri-cirinya ini biasanya ada sesuatu di atas pintunya. Buruk. Terlepas dari memang bisnis ya, memang bisnis kayak gitu ya. Ini aku lihat ada beberapa orang yang memakai perjanjian gaib yang bisa disebut sebagai penglarisan. Seperti itu. Nah, kita kan makhluk receh nih, ya kan, yang cuma makan di warung, makan di tempat-tempat makan biasa gitu. Jangan lagi kita ngomong soal rokok dulu deh, yang receh aja, yang relate sama kehidupan kita. Cirinya pasti Ki, kalau kita datang ke satu tempat yang kayak mau bilang ini pakai, ini nggak pakai, cirinya apa sih Ki? Oke, aku patahin dulu mitos kalau dibawa pulang rasanya beda. Iya. Kalau makan enak, dibawa pulang rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak. Iya, itu patah dulu tuh. Itu penjelasannya gimana? Penjelasannya kan kalau di warung makan ya jelas itu aromanya beda. Masih fresh ya kan. Dari tempatnya langsung ke piring. Itu dia. Itu jelas beda kalau udah kena angin ke bawah. Masuk styrofoam, ya kan? Naik motor mobil sekian kilo gitu kan. Udah nggak enak kan? Betul. Patah udah itu. Ini ciri yang paling sering aku dan beberapa teman-temanku temuin. Kita nggak harus dengan sengaja menemui ini. Pokoknya di satu tempat itu ada satu ruangan aneh nih yang nggak boleh dimasukin. Tapi tempatnya di situ-situ juga. Tempatnya di daerah tempat makan itu juga. Kalau di kita namanya ini palinggih. Palinggih ini tempat untuk bersemayam sesuatunya. Nggak harus semuanya jelek, nggak harus semuanya bagus juga. Tapi memang disediakan untuk itu. Iya. Aku bolak-balik sama teman. Mungkin kalian ada yang pernah nyasar ya di warung, kemudian nggak boleh, jangan masuk ke situ. Gitu. Terus setelah kita perhatikan, loh, itu orang bukan tempatnya khusus karyawan, bukan tempatnya nyimpen barang atau apa. Kenapa nggak boleh ke situ? Itu yang pertama. Yang kedua, ini memakai kalau ini aku bilang sah sih, karena ini tradisi. Namanya kalau di kita petuah. Bahasa Melayunya petuah. Pernah lihat ini nggak? Warung soto yang ada pikulannya. Tahu. Nah, tahu. Itu penglaris loh. Ada pikulannya, kadang-kadang ada gambar wayang atau apa ditempel di ujungnya gitu-gitu. Iya. Itu penglaris loh itu. Apanya penglaris? Pikulan yang melengkung itu? Pikulannya yang melengkung itu. Padahal logika berpikirnya adalah dia punya warung, ngapain tuh dibawa ke situ gitu ya? Iya. Taruh aja disajikan di panci, di apa gitu ya? Selain untuk lebih unik, itu penglaris itu. Itu ada salah satu petuahnya di kita ya. Petuah itu adalah hal-hal yang dipakai jika mereka dipakai menimbulkan energi tertentu. Nggak dipakai nggak apa-apa. Nggak dipakai nggak apa-apa juga. Tapi itu mungkin kalau buat orang yang awam ngelihatnya unik itu, datang dong. Unik, ada rombongnya, ada pikulannya. Gerobaknya itu, datang dong. Tapi kalau kita lihat secara yang lain ini, ternyata emang energinya narik ya. Itu tidak bisa dirasakan sama semua orang pasti. Nggak bisa dirasakan sama semua orang. Orang-orang tertentu yang tahu bahwa itu ada energi yang menarik di situ. Ya, tapi kalau mau kalau mau dibuktikan secara elektronik, namanya alatnya EMF, Electromagnetic Field. Beda. Berarti semua yang Ki Atmo jelaskan tadi bisa dibuktikan ya? Bisa. Nggak ngawur-ngawur? Oh, nggak bisa. Kalau kita asal klaim, ya kan, dimarahin orang banyak kita. Ki, balik lagi soal recehan tadi ya. Oke. Ada orang yang bilang cerita kayak gini, gue makan di sana, gue tuh kayak ngeliat, mohon maaf nih ya, sekali lagi mohon maaf, ada yang duduk di dalam kualinya, terus katanya ada yang air liurnya netes ke kualinya. Nah,
mitos-mitos mengerikan itu bener nggak sih Ki? Atau cuman stigma yang dibangun bahwa pesugihan tuh menyeramkan loh, kayak gini loh. Padahal menurut aku pesugihan itu bagaimana cara kita menjadi sukses dan kaya. Positif dan negatif adalah bagaimana cara kita mengimplementasikannya gitu loh. Tapi mitos-mitos tadi yang aku bilang, yang ada duduk di kuali, ada air liur, diludahin ya kan. Terus kayaknya ada yang diem tampang dingin di pojok sana. Itu bener nggak sih kayak gitu? Bener. Oh, itu bener? Kalau itu bener. Kalau itu memang benar, tapi ini bukan yang di daerah pantai biasanya. Beda lagi tempatnya. Ini dulu aku pernah punya pemahaman yang sama guruku. Guruku almarhum Said Marzuki Wahab. Itu kalau kita makan di tempat-tempat tertentu, kan nggak setiap orang lihat ya? Ya. Nggak setiap orang lihat. Kita ya udah makan aja sih. Ya. Tapi kita nggak ikut makan kita, karena kita tahu ada sesuatu yang ada yang makhluk kecil, tahu-tahu lompat-lompat, dikencingin, diludahin. Itu memang benar. Itu memang benar. Itu terus habis itu kalau kita, kenapa nggak makan? Nggak apa-apa. Kita nggak ngomong memang. Kita nggak ngomong. Buat gini loh, takutnya kan jadi bahan fitnahan. Iya. Nanti kalau kita ngomong, itu ada apa-apanya tuh. Mana nggak ada buktinya? Nggak setiap orang lihat. Betul. Tapi kita memang benar-benar lihat. Kita memang benar-benar lihat. Dan aku pernah interaksi sama makhluk yang disebut itu makhluk penglarisnya, pesugihannya lah ya. Kamu dari mana? Dia nyebut salah satu tempat spesifik. Di mana tempat spesifik itu sangat terkenal bagi pelaku ritual pesugihan maupun penglarisan, yaitu Gunung Kawi. Tapi Gunung Kawi sebenarnya tempatnya kan nggak banyak orang yang tahu juga. Di sebelah mananya. Mananya gitu kan. Iya. Nah, apa yang bisa kita rasakan Ki, apabila kita masukin ke warung-warung yang Ki Atmo bilang kadang ada makhluk kecil, ada yang ngencingin segala macam gitu. Ada bedanya nggak sih? Bedanya auranya ya? Biar jadi referensi kita nih, ya bukan menjustifikasi, bukan nuduh gitu ya, paling nggak buat proteksi diri kita sendiri bahwa nggak di sini deh gitu, mungkin di sebelah gitu. Apa sih? Oke. Karena di setiap tempat bukan hanya makhluk yang jelek, tapi makhluk yang baik juga ada. Oke. Nanti aku kasih tahu, ini bisa dipraktekkan buat kalian yang dagang-dagang juga. Nanti aku kasih tahu untuk mengundang makhluk-makhluk yang baik. Kalau untuk makhluk-makhluk yang buruk, ciri-cirinya ini biasanya ada sesuatu di atas pintunya. Berupa? Dibungkus biasanya. Saat kita masuk? Ya. Oke. Perhatiin aja, kita masuk, lihat aja. Biasanya di pintu itu, di atasnya itu ada sesuatu. Dibungkus dengan kain hitam segala macam. Lihat aja itu. Oh, itu berarti ada sesuatu dari sananya. Itu belum tentu jelek. Nanti kita masuk lagi. Ada nggak aroma-aroma yang nggak ada di makanan itu? Contohnya? Saya masuk ke warung bakso deh. Contoh warung bakso lah ya. Warung bakso. Tahu-tahu itu tempat nggak ada nyamuk, nggak ada lalat segala macam. Pernah nggak tahu-tahu nyium ada aroma obat nyamuk? Oke. Ada itu pasti. Iya. Terus tahu-tahu ini tempat makan bener-bener kental dengan aroma-aroma masakan. Kok ada aroma minyak bunga ya? Minyak serimpi, minyak seribu bunga, minyak vanbu, minyak duyung, itu makanannya. Si makhluk tadi? Iya, betul. Nah, seperti itu. Itu bahaya kalau kita kebanyakan konsumsi yang seperti itu. Oh, ada efeknya buat kita? Ada. Ini menarik nih, karena kita orang awam ya. Saya terutama orang awam. Kadang saya datang ke warung, saya nggak peduli ini ada itu. Kalau langsung atau tidak langsung saya makan warung yang Ki Atmo cerita ada hal-hal gaib gitu, efeknya buat saya apa sebagai tamu? Pasti yang pertama ketarik terus, kayak kita ketagihan gitu. Kayak kita ketagihan. Oke lah, anggap itu logis. Ya biasa lah, biasa. Enak ya kan. Terus habis itu ada sesuatu yang menurun di diri kita. Stamina. Ini yang paling bahaya lagi, yang kedua. Yang pertama stamina, yang kedua kemampuan seksual. Ini bisa menurun, serius. Oke. Tugas pertama saya adalah kalau masuk warung langsung lihat pintu. Langsung lihat pintu. Karena saya tidak mau kehilangannya gitu. Iya. Tapi itu serius. Serius. Kan ini pengetahuan baru buat kita kan? Karena kita apa yang kita makan. Lah kalau yang kita makan itu banyak hawanya mereka, nanti kan makhluk-makhluk yang seperti itu nggak bagus ya hawa seksualnya. Karena mereka, aku juga nanti kapan-kapan mau ngobrolin tuh rumor tentang genderuwo itu suka sama cewek. Bohong, udah. Enggak kayak gitu, itu cerita filmnya Susana. Kita balik lagi ke yang ini. Efek buat si tamu. Nanti stamina menurun, kemampuan seksual turun. Kemudian yang ketiga ini orangnya jadi malas. Karena sifatnya nular.
sifatnya mereka ini benar-benar nular ke kita. Ya, seperti itulah kira-kira. Berarti ada dua aspek ya, menguntungkan si pemilik tempat dan merugikan si tamu. Betul. Nah, buat si pemilik tempat, kan kalau bahasanya gini, nggak ada makan siang yang gratis lah. Betul. Ya kan? Kalau dia mau memelihara si makhluk itu, pasti ada sesuatu yang harus dia, kalau dalam bahasa mistis mungkin tumbalkan atau mahar gitu. Ya. Apa sih biasanya dari tempat-tempat kayak gitu? Yang paling ekstrim, kalau kita punya perjanjian dengan makhluk-makhluk seperti itu, yang paling ekstrim kita mati ikutnya mereka. Kita nggak balik ke Tuhan dulu. Oke, kita nggak usah bikin warung. Bikin nggak aja. gitu ya? Nggak gitu ya? Konsepnya nggak gitu ya? Konsepnya nggak gitu. Itu paling ekstrim. Kita ikut ke alamnya mereka. Oke. Kita ikut ke alamnya mereka. Udah, kalau kita udah... dulu nih, saya potong nih. Kita ini siapa? Karena di warung itu ada pemilik, ada karyawan. Ya, gimana tuh? Tergantung yang perjanjiannya. Yang bikin perjanjian siapa? Iya. Siapa yang kau mau ajak ikut aku semuanya? Siapa? Dia sendiri kah? Keluarganya kah? Lah serem, Ki. Iya, serius beneran. Keluarganya dia kah? Atau nanti memang ada karyawannya kah? Diajak dengan beberapa cara. Lu repot kalau karyawannya nggak tahu apa-apa, Ki. Cuma orang mau ngelamar cari kerja gitu. Repot, makanya hati-hati. Itu ada kok, beberapa kali kita lihat di media sosial, banyak yang katanya mau ditumbalin bosnya, mau yang cerita-cerita gitulah, banyak lah. Cuman nggak semuanya benar juga. Nggak semuanya benar juga. Tapi apakah hal itu ada? Karyawan ditumbalin sama bosnya? Ada. Seperti itu. Oh, berarti bosnya cuci tangan loh. Bos yang buat perjanjian, tapi di perjanjiannya itu dijelaskan bahwa jangan gua ya, tapi dia ya, gitu? Nggak bisa. Bosnya pasti kena. Yang bikin perjanjian pasti ikut juga. Tapi kan yang namanya perjanjian seperti itu kurang puas dong pasti. Nggak bisa. Kalau cuma kamu sendiri nggak ada harganya. Kasih orang lain. Itu makhluk-makhluk merekanya itu. Dan servis mereka kan lebih baik. Pasti lo ngasih gua tumbal banyak, lo gua kasih kekayaan banyak gitu? Nggak juga. Nggak juga. Nggak berbanding lurus tuh? Nggak berbanding lurus juga. Kan kita kan semau-maunya mereka ngasih. Kan yang mau ngasih mereka juga. Rugi dong? Rugi. Sebenarnya ikut pesugihan itu rugi. Nggak seperti itu. Pokoknya ya, kalau pengelarisan aku masih bisa masih bisa nalarin lah. Ini karena memang ada ilmunya kalau pengelarisan. Kalau pesugihan ini udahlah buat orang-orang bodoh lah itu. Orang-orang yang memang sok putus asa segala macam, nggak mau usaha. Bahkan orang yang pesugihan asli ya, ini mereka ada usahanya loh. Aku kan sering keliling ke tempat-tempat keramat. Kirain sering pesugihan. Enggak. Keliling aja ke tempat-tempat keramat gitu. Ketemu sama orang. Besoknya selang 1 minggu 2 minggu gitu, aku samperin, lah masih ada nih orang. Di situ? Di situ. Terus lama-lama kebiasaan aku kalau ketemu orang gitu, aku tanya, udah berapa lama di sini? Oh, udah sekian hari, udah sekian. Ngapain? Hah? Mereka ngapain? Sekian hari, sekian lama di situ? Nyari solusi buat masalahnya. Masalahnya adalah kalau tempat yang mereka datangin itu bagus itu tempatnya para wali. Oh iya. Kemudian situs-situs bersejarah yang jelas sejarahnya. Oke. Tapi kalau itu udah tempat pesugihan, bawah pohon gitu ya. Itu dia. Dalam goa. Wah. Dalam gorong-gorong got gitu. Masuknya goa gorong-gorong. Nah, kalau yang kayak gitu udah pasti nggak bener itu. Nah, ada beberapa cerita yang aku dengar gini, kalau orang pesugihan atau penglaris secara fisik akan kelihatan di si pembuat perjanjian. Maksudnya gini, ada yang kayaknya nggak pernah mandi, ada yang bajunya itu terus. Itu bisa nggak sih secara visual kita tahu? Secara visual ya? Bisa iya, bisa enggak. Karena aku pernah punya temen, nanti kita undang di sini. Dia itu pernah ngelakuin perjanjian sama gituan. Kakinya itu bersisik. Kakinya. Mandinya nggak bersih itu. Kan biasa kalau anak-anak bocah tuh suka, wah ya. Itu kan kering. Ya. Ini sisik ular. Kelihatan. Sampai dia panik cari obatnya. Kelihatan. Nanti kita undang orangnya ke sini. Habis lebaran ya. Iya. Ini kakinya. Itu dia apa? Penglaris? Pesugihan? Panjang lah ceritanya. Perjanjiannya pokoknya ya. Ada perjanjian. Ya. Nanti biar dia yang cerita. Yang jelas dia bikin perjanjian dengan satu makhluk. Dan menurut keterangannya dia, ini makhluk kalau nggak dapet nyawanya benar-benar dikejar. Benar-benar dikejar. Dan gimana caranya untuk melepaskan diri dari pesugihan? Ada caranya. Ntar aja, jangan sekarang. Kita bicara soal pesugihannya dulu. Kan udah ada buktinya, benar-benar ada buktinya. Ini orang benar-benar tahu tempat pesugihannya. Terus ada banyak saksinya, kakinya berubah jadi bersisik gitu. Terus kemudian ya udah lepas dia sekarang. Itu kan umum ya, Ki. Tadi kan di awal Kiatmo cerita bahwa spesifik